Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5? Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Berikut ini akan Pak Jamal sampaikan beberapa contoh variasi soal untuk materi statistika, materi matematika tema 8 dan 9. Sebenarnya materi ini sudah disampaikan saat pertemuan Zoom, tetapi untuk lebih mematangkan lagi, marilah kita bahas beberapa latihan soal berikut ini. Latihan variasi soal Matematika kelas 5 tema 9 SDIT Bina Bangsa Sejahtera. Pertama-tama Pak Jamal pilih saja salah satu nama secara acak, misalkan ini. Kemudian next. Oke, ini dia soal yang pertama. Berikut adalah data nilai ulangan harian di sebuah kelas. Selisih nilai terbesar dan terkecil adalah... Kata kuncinya adalah selisih. Selisih itu selalu nilai terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Misalkan selisih antara 2 dan 5 adalah 3. Karena 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Atau selisih antara 5 dan 2 itu juga sama dengan 3. Karena 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Jadi tidak peduli mana yang disebut duluan, apakah yang kecil duluan atau yang besar duluan. Tetapi tetap cara menghitungnya adalah yang besar dikurangi yang kecil. Baiklah, kita aplikasikan di dalam soal ini. Mana angka terbesar? 82. Ada yang lebih besar dari 82? Tidak ada ya, berarti yang paling besar adalah 82. Dan nilai terkecil adalah 75. Ada yang lebih kecil lagi? Tidak ada, berarti nilai terkecil adalah 75. Maka selisih adalah terbesar dikurangi terkecil, 82 dikurangi 75. Sama dengan, kita kotret di sini, 82 dikurangi 75, kotret seperti ini. 2 ini lebih kecil, pinjam ke sini 1 jadi 12, 12 dikurangi 5, hasilnya adalah 7. Ini tinggal 7, 7 dikurangi 7, 0, berarti hasilnya adalah 7. Oke, kita kembali ke sini, jadi jawabannya adalah yang ini. Oke, selesai nomor 1. Kita beralih ke soal nomor 2. Berikut ini adalah data hobi siswa sebuah kelompok belajar. Jadi ada sebuah kelompok belajar kecil dan orang-orangnya ditanya apa hobi mereka masing-masing. Persentase banyaknya siswa yang hobi membaca adalah, oke, kita lihat di sini, ini membaca ini ada 4 orang, yang hobinya handball ada 3 orang, dan yang hobinya menggambar ada juga 3 orang. Untuk mengetahui persentase seperti ini, pertama-tama kita harus menentukan dulu total datanya. Dalam hal ini, kita tambahkan saja 4 ditambah 3 ditambah 3, itu total datanya. Oke, total data 4 ditambah 3 ditambah 3. Atau disebut juga total orang dalam kelompok itu ya. Ada berapa orang? Hasilnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 7, 7 ditambah 3 sama dengan 10. Ada 10 orang. Oke, setelah diketahui di total data ada 10 orang, maka persentase orang yang suka membaca, ini rumusnya, data membaca ada berapa tadi? Datanya ada 4 per seluruh data ada berapa? 10 kali 100%. Demikian rumusnya ya. Kita hitung 4 kali 100, nah ini dulu ya Pak Jamal, ke sini dulu. 4 kali 100 sama dengan 400 per 10. Kita tulis dulu seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini kita coret saja. Oh, jangan lupa di sini tulis persennya. 40 per 1 sama dengan 40%. Ini dia jawabannya. Maka jawabannya kita pilih yang ini, 40%. Selesai soal nomor 2. Sekarang kita beralih ke soal nomor 3. Banyaknya piala yang diperoleh SD Sehat Sejahtera disajikan dalam piktogram berikut. Piktogram adalah diagram gambar ya. Jika jumlah total piala yang diperoleh selama 3 tahun tersebut adalah 36 piala, maka setiap satu gambar piala mewakili berapa jumlah piala sebenarnya. Oke, ini soalnya agak unik daripada yang sudah kita pelajari sebelumnya. Cara menjawab soal seperti ini adalah pertama-tama kita jumlahkan dulu ada berapa gambar piala di sini. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 piala. Karena jumlah total piala sebenarnya ada 36, berarti kita tinggal hitung saja 36 dibagi 9. Tiap piala mewakili
maksudnya tiap gambar piala mewakili, totalnya ada 36 dibagi 9. Berapa? 36 bagi 9? Ya, 4. Karena 4 kali 9 adalah 36. Jawabannya 4. Berarti sebenarnya tiap gambar piala ini mewakili 4 piala sebenarnya. Nah, jawabannya ini dia jawabannya. Selesai. Nomor 3. Sekarang kita beralih ke soal nomor 4. Berikut adalah data jenis roti yang digemari oleh gabungan siswa kelas 5 dan kelas 6 SD kenormalan baru. Banyaknya jumlah siswa kelas 5 dan 6 di SD tersebut adalah, nah ini gampang sekali. Ini kan tiap-tiap siswa di kelas 5 dan kelas 6 ditanya apa roti kegemaran mereka, dan ini adalah datanya. Maka untuk mengetahui jumlah siswa seluruhnya di kelas 5 dan kelas 6 tersebut, kita jumlahkan saja data-data ini. Berarti kita jumlahkan 32 ditambah 40 ditambah 24 tambah 64 sama dengan 32 ditambah 40 ditambah 24 ditambah 64. Hasilnya sama dengan, kita kotoret saja, 32 ditambah 40 tambah 24 ditambah 64. Jadi hasilnya adalah 160 orang. Maka jawabannya adalah yang ini, 160, ada pilihannya. Oke, selesai soal nomor 4. Sekarang kita beralih ke soal nomor 5. Diagram lingkaran berikut menunjukkan mata pelajaran yang paling disukai oleh masing-masing siswa. Persentase siswa yang menyukai matematika adalah, oke ini diagram lingkarannya, PKN 10%, IPA 25%, IPS 15%, Bahasa Indonesia 25%. Nah, prinsipnya yang sudah teman-teman ketahui juga bahwa jumlah persentase seluruh data ini pastinya adalah 100% untuk satu lingkaran ini. Jadi, untuk mengetahui berapa matematika, kita tinggal hitung saja 100% dikurangi penjumlahan semua persentase ini. 10 tambah 25 tambah 15 tambah 25. Jadi, persentase untuk matematika sama dengan 100% dikurangi 10 ditambah 25 ditambah 15 ditambah 25%. Oke, ini sudah kita pelajari cara penjumlahan seperti ini. Jadi kita tulis lagi saja 100% dikurangi ini berapa? 10 tambah 25 sama dengan 35, 35 ditambah 15, 50 ya. 50 ditambah 25 sama dengan 75%. 100% dikurangi 75% adalah 25%. Jadi persentase matematika adalah 25%. Kita jawab saja yang ini 25% kita jawabnya. Kita beralih ke soal nomor 6. Data persentase jenis kelamin siswa di kelas 5D disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jika banyaknya siswa di kelas 5D adalah 20 orang, maka banyaknya siswa laki-laki adalah, nah di sini datanya menunjukkan bahwa perempuan ini ada 60% dan laki-laki ada 40%. Jumlah seluruh total siswa di kelas tersebut adalah 20 orang. Maka ketika ditanyakan yang laki-laki kan 40%. Berarti kita hitung saja laki-laki sama dengan 40%. 40% itu 40/100 dikali total data. Total datanya ada 20 orang. Oke, kita coret saja. Ini coret 1. Ini nolnya juga kita coret 1. 4 bagi 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah 8 orang. Ada jawabannya? Ya. Berarti ada 8 orang laki-laki, sisanya ada berapa orang? 20 dikurangi 8 pasti 12 ya. 12 untuk yang perempuan. Selesai. Sekarang soal nomor 7. Soal nomor 7. Diagram kue hasil panen kebun Jihan pada bulan Mei 2021 adalah sebagai berikut. Jika jumlah total hasil panen Jihan adalah 20 kuintal, maka banyaknya panen pepaya adalah, yang ditanyakan adalah panen pepaya. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu pepaya ini ada berapa persen dari keseluruhan data. Seperti yang soal sebelumnya, kita cari dulu persentase pepaya dengan cara 100% dikurangi 10 tambah 30, 40 tambah 80 ya. Jadi 100% dikurangi 80%. Pepaya sama dengan 100% dikurangi 10 ditambah 30 ditambah 40 sama dengan 100%
dikurangi berapa ini? 40, 50, 80%. 100% dikurangi 80% sama dengan 20%. Oke, persentase pepaya adalah 20%. Nah, sekarang jumlah pepayanya sendiri, panen pepayanya sendiri, kita hitung 20% dari berapa total panennya? 20 kuintal. 20 kuintal ini berapa? 20%, 20 per 100 kali 20 kuintal. Kita coret saja, coret. Ini juga kita coret. 2 per 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4 kuintal. Selesai soal nomor 7. Soal nomor 8. Diagram batang berikut menyajikan data pengunjung perpustakaan SD Sehat selama sepekan, Senin sampai Jumat. Jika jumlah pengunjung selama 5 hari tersebut adalah 90 orang, maka banyaknya pengunjung pada hari Rabu adalah... Oke, ini data Rabunya yang tidak diketahui. Senin ada 10, Selasa ada 20, Kamis ada 30, dan Jumat ada 25. Caranya bagaimana? Total datanya sudah diketahui 90. Berarti untuk mengetahui data hari Rabu adalah 90 dikurangi ini tambah ini tambah ini tambah ini. Begitu ya cara menghitungnya. Jadi untuk data Rabu sama dengan 90 dikurangi. Nah, kurang buka dulu. 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah 25 sama dengan 90 dikurangi, kita jumlahkan dulu yang ada di dalam kurung. 30 tambah 30 60 ditambah 25 adalah 85. Oke, 90 dikurangi 85 adalah 5. Berarti data pada hari Rabu adalah 5 orang saja. Selesai nomor 8. Sekarang nomor 9. Data pilihan eskul kelas 5D masker sehat disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jika jumlah siswa kelas 5 seluruhnya adalah 60 orang, maka banyaknya siswa yang mengikuti eskul teater adalah, yang ditanyakan adalah eskul teater. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu besarnya sudut untuk eskul teater. Teman-teman pasti masih ingat bahwa jumlah seluruh sudut yang menyusun lingkaran ini pasti seluruhnya adalah 360 derajat. Jadi untuk mengetahui berapa besar sudut teater, itu kita hitung saja 360 derajat dikurangi kurung buka 60 tambah 90 tambah 180 ya. Kita cari dulu sudut untuk teater ya. Sudut untuk teater sama dengan 360 dikurangi 180 ditambah 90 ditambah 60 sama dengan 360 dikurangi berapa ini? 330. Hasilnya adalah 330. Oke, 360 dikurangi 330 adalah 30 derajat. Berarti sudut untuk teater adalah 30 derajat. Sekarang, berapa jumlah siswa yang mengikuti teater? Berarti datanya ya. Nah, kita hitung pakai rumus yang sudah diajarkan sebelumnya. Besar sudut teater berapa? 30. Ini yang sudah kita hitung. Per besar seluruh sudut 360. Kali total siswa atau total data. Total datanya adalah 60 sama dengan, oke kita coret ini, coret. Pak Jamal akan kalikan dulu yang atas ya, baru nanti bagi. 30 kali 6 sama dengan 180. 6 kali 3 18 kan? 180 per 36. Berapa hasilnya? 36 kali berapa isinya? 180. Coba-coba aja 36 kali. Oke, kita kalikan 36 kali 5. 5 kali 6 30. 5 kali 3 15, 16, 17, 18. Oke, jawabannya adalah 5 ya. Berarti banyaknya siswa yang mengikuti teater adalah 5 orang. Ya, ini dia ada 5 orang. Selesai. Nomor terakhir. Data penjualan baju di toko busana sehat pada hari Kamis lalu disajikan dalam diagram lingkaran berikut. Jika jumlah kemeja yang terjual pada hari itu adalah 6 potong, maka jumlah jaket yang terjual adalah berapa potong? Oke, di sini kita tidak mengetahui total datanya, tetapi kita mengetahui sebagian data, yakni yang di kemeja. Kemeja ini 30% itu adalah 6 potong. Maka untuk soal seperti ini, kita gunakan rumus sebagai berikut, yakni rumus perbandingan. Jaket berapa persen dibanding kemeja berapa persen.
Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu jaket ini berapa persen. Caranya adalah ini persentase, maka untuk jaket adalah 100% dikurangi 50 tambah 30 berapa? 80 ya. 100% dikurangi 80, maka hasilnya adalah 20. Berarti jaket ini 20%. Teman-teman boleh menulis langkah ini, langkah mencari persentase jaket. Tapi untuk soal ini tidak akan Pak Jamal tulis. Ini sudah ada di di luar kepala ya kita hitungnya. Jadi ini jaket 20%. Oke, sekarang kita tahu bahwa jaket 20% dan kemeja 30%. Yang diketahui adalah kemeja ya, data aslinya ini 6 potong. Maka untuk jaket berapa potong? Kita pakai perbandingan seperti ini. Jaket itu 20% sama dengan kemeja per 30%. Kalau sudah begini maka rumusnya adalah jaket sama dengan kemeja, kita tulis lagi yang ini, kemeja per 30 dikali 20. 20-nya pindah ke sini, berarti kali 20. Oke, kita tulis kemejanya tadi sudah diketahui ada 6 potong ya. 6 kali 20 per 30. Ini kita coret, 6 kali 2 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. Maka jaketnya itu adalah 4 potong yang terjual. Begini caranya ya. Teman-teman boleh menulis ini dulu atau juga boleh langsung dari sini. Ini yang ditanyakan sama dengan ini yang diketahui, ini persentasenya kali persentase yang ditanyakan. Ini yang 20%. Jadi hasilnya adalah jawabannya di sini adalah 4. Sudah semua. Kita submit saja. Sekarang kita lihat skornya. Ya, total skornya adalah 100 alias betul semua. Teman-teman bisa berlatih sendiri ya mencari soal-soal yang sama atau coba praktikan sendiri. Itu saja untuk pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.